Cek, cek, cek cok haram hukumnya, cek. Tes 1 2. Di dalam Al-Quran, kata takwa ketika ditampilkan itu disandingkan dengan capaian-capaiannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ini bukan sekedar ayat hafalan. Ayat ini ditampilkan bukan sekedar untuk dihafal, Bu. Bukan sekedar untuk dikenang. Bukan sekedar untuk diketahui, tapi diamalkan supaya terasa solusinya. Siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan hidup. Kalau hanya jadi hafalan, ayat ini menjadi kenangan saja, tapi kemudahannya belum tentu diraih. Tapi kalau kita coba amalkan isinya, kita tanya balik, bagaimana meningkatkan takwamu itu, ya Allah? Bagaimana meningkatkan takwa kepadamu itu, ya Allah? Ya kan? Supaya kemudahan itu, solusi itu aku dapatkan. Maka nanti dirinci, ditemukanlah 240 ayat terkait takwa dalam Al-Quran. Baik, saya jeda sebentar. Coba disesuaikan dulu soundnya. Saya tes ya, supaya nanti memudahkan apa yang ingin disampaikan dan tidak mengulang. Tidak apa-apa, mungkin ada volume yang sebelumnya kencang, terus harus direndahkan sesuai dengan volume saya. Biasanya Ustadz Surya kalau membuka kan semangat gitu ya. Nah, ini saya rendahkan volumenya, soundnya ngikutin gitu ya. Baik, bismillah, tes 1 2 3. Cek, cek, cek cok haram hukumnya, cek. Tes 1 2. Baik, sudah? Kalau sudah bagus jangan diotak-atik lagi ya. Baik. Ya, ada 240 ayat setidaknya di dalam Al-Quran terkait dengan takwa. Jadi ketika Allah mengatakan, berupayalah tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius. Kita bertanya, mengapa ya Allah? Dijawab di beberapa ayat. 1, supaya engkau mudah hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, mudah hidup. Selalu ketika akan menghadapi berbagai persoalan, persoalannya Allah kecilkan sehingga ringan dihadapi. Bukan tidak punya masalah, tapi diringankan seakan-akan kita tidak merasakan masalah itu. Takwa juga memudahkan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi teman-teman yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi atau sebelumnya di SMA, SMP, SD, ya. Mengapa saya mesti bertakwa? Dijawab lagi dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha tadi yaj'al lahu makhraja. Terkait dengan ilmu, pindah ke Al-Baqarah akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kalian kepada Allah, lalu Allah ajarkan, tambahkan pengetahuan-pengetahuan baik yang baru ataupun memudahkan pemahaman yang sulit. Karena itu para ulama menempatkan ilmu itu setelah iman. Baik ya, karena dengan iman itu kan pasangannya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi ketika ilmu ditempatkan setelah iman, maka ilmu itu menjadi cahaya yang mudah untuk diterima oleh hati. Karena itu di Sahih Al-Bukhari letak kitabul ilmi setelah kitabul iman. Iman dulu kemudian baru ilmu. Nah, demikian pula bagi yang ingin bahagia, ingin damai, ingin tentram, dijawab oleh Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kunci kebahagiaan sejati itu takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian cenderung bahagia. Nah, setelah itu kita tanya, cara meningkatkan takwanya bagaimana ya Allah? Maka turunlah kemudian pilihan menu-menu sesuai dengan kemampuan dan hasrat kita untuk bisa menunaikannya. Misal ada yang standar sholat, dibuka dengan Al-Baqarah di ayat ke-2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Jadi salat itu jalan menuju ketakwaan. Dengan menunaikan salat, kita optimalkan, kita tingkatkan kekhusyuannya, kualitas, jumlahnya, kuantitas, maka persamaannya ketika sholatnya meningkat, hubungan dengan Allah dekat, maka capaian-capaian tadi dari takwa pun mudah kita dapat. Itu gambarannya. Karena itu nanti sholat 5 waktu itu di Al-Quran ditampilkan 5
capaian 5 pemberian Allah pada orang yang konsisten menjaga sholatnya dengan baik. Baik merubah perilaku hidupnya, memberikan ketenangan pada jiwanya, mendekatkan pada kesuksesan, menghadirkan pada kebahagiaan, dan cepat menjawab doanya. Itu kurang lebih gambaran singkat 5 kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang menjaga sholat dengan baik. Ada yang naikkan levelnya senang puasa, boleh. Turun Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, jadi puasa itu tools, alat untuk berupaya menampilkan kesungguhan kita pada Allah dalam mencapai takwa. Ya, bagi yang ingin tunggu Ramadan silahkan tunggu. Kalau waktunya sampai ajalnya tiba setelah Ramadan. Kalau sekiranya kita ingin tunaikan sekarang, bentangan menunya ada. Ibu bapak tinggal cek saja. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Nah, nanti Senin ada waktu puasa. Kamis ada waktu puasa. Setelah terbiasa Senin dan Kamis, pertengahan ada puasa Ayyamul Bid, tengah bulan. Kalau ingin naik ada puasa Daud, sehari puasa sehari jeda. Demikian seterusnya. Nah, termasuk kita pun hadir di majlis ilmu adalah bagian dari skema takwa untuk meningkatkan iman. Oleh karena itu, ayat majlis ilmu dibuka dengan kalimat iman di surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzufan syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi